Yeah, you don't really wanna wake the lion. Merah putih in my bloodline, Garuda on the front line. 170 BPM, feel the bass drop, make the ground shake. Fighter jets paint the sky with a sonic boom, leave no trace. Merah putih! Stand up, black. Indonesien zeigt starkes Interesse an Su-35 Kampfjets. Militäranalysten sehen eine strategische Verschiebung in Südostasien. Pernyataan dari Duta Besar Rusia yang menyebut Indonesia masih berpeluang besar melanjutkan pembelian Sukhoi Su-35 memang menjadi sinyal yang menarik, tetapi dalam kacamata analis militer. Ini lebih tepat dibaca sebagai manuver diplomatik daripada indikasi keputusan strategis yang sudah matang. Rusia jelas ingin menjaga kontrak lama tetap hidup di tengah tekanan geopolitik global. Sekaligus menunjukkan bahwa pasar Indonesia belum sepenuhnya hilang. Dalam praktiknya, pernyataan seperti ini sering digunakan untuk membangun persepsi bahwa kerjasama masih berjalan, meskipun secara teknis belum ada progres signifikan. Dari sisi Indonesia, peluang tersebut memang tidak sepenuhnya tertutup. TNI AU masih membutuhkan pesawat superioritas udara dengan kemampuan manuver tinggi, radar kuat, dan daya jelajah panjang, karakteristik yang dimiliki Su-35. Dalam konteks ini, Su-35 tetap relevan sebagai platform air dominance untuk mengimbangi kekuatan regional. Namun, keputusan pembelian tidak lagi murni soal performa teknis, melainkan sudah bergeser ke ranah politik, ekonomi, dan interoperabilitas sistem pertahanan. Di sisi lain, arah kebijakan pertahanan Indonesia saat ini menunjukkan kecenderungan kuat ke barat. Terutama dengan masuknya Dassault Rafale. Platform ini menawarkan keunggulan dalam hal integrasi sistem NATO, dukungan logistik jangka panjang, serta minim risiko sanksi seperti yang dihadapi jika membeli alutsista Rusia. Jika kita masuk ke aspek relevansi, maka pertanyaan kuncinya bukan lagi, apakah Indonesia akan membeli, tetapi, apakah Sukhoi Su-35 masih relevan untuk kebutuhan tempur Indonesia saat ini? Secara murni militer, jawabannya, masih sangat relevan, bahkan berbahaya di tangan yang tepat. Su-35 adalah jet generasi 4.5++ dengan keunggulan utama pada supermaneuverability, radar Airbus-E berdaya jangkau jauh, serta kemampuan membawa rudal jarak jauh seperti R-77 dan R-37. Dalam skenario pertempuran udara di kawasan Asia Tenggara yang luas, kemampuan ini membuat Su-35 ideal sebagai Air Superiority Fighter untuk mengontrol ruang udara dan melakukan intersepsi jarak jauh, terutama di wilayah rawan seperti Natuna atau perbatasan utara Indonesia. Namun relevansi tidak hanya soal kemampuan tempur. Disinilah mulai muncul dilema. Ketika Indonesia sudah mengunci kontrak Dassault Rafale, maka ekosistem pertahanan udara Indonesia perlahan bergerak ke standar barat. Ini berarti sistem komunikasi, data link, logistik, hingga pelatihan akan disesuaikan dengan platform barat. Dalam kondisi seperti ini, kehadiran Su-35 justru berpotensi menciptakan fragmentasi sistem, mahal, kompleks, dan tidak efisien dalam jangka panjang. Dari perspektif geopolitik, relevansi Su-35 juga semakin tergerus oleh faktor risiko. Meski begitu, ada satu dimensi relevansi yang sering luput, fungsi sebagai alat tekanan strategis. Selama opsi Su-35 masih dibuka, Indonesia memiliki kartu untuk menekan mitra barat agar memberikan penawaran lebih baik dari sisi harga, transfer teknologi, maupun industrial offset. Dalam konteks ini, Su-35 tetap relevan bukan hanya sebagai senjata, tetapi sebagai alat diplomasi pertahanan. Kesimpulan analis militer cukup tajam. Su-35 masih relevan secara tempur, tetapi mulai kehilangan relevansi secara sistem dan politik. Jika Indonesia tetap mengejar integrasi penuh dengan Barat, maka Su-35 akan semakin bergeser dari kebutuhan operasional menjadi sekadar opsi strategis cadangan, kuat di atas kertas, tapi sulit diwujudkan di lapangan. Kesimpulannya, meskipun pernyataan Duta Besar Rusia memberi kesan bahwa peluang pembelian Su-35 menguat, realitas di lapangan menunjukkan bahwa keputusan tersebut masih jauh dari final. Selama faktor sanksi, arah modernisasi TNI AU, dan komitmen terhadap platform Barat belum berubah, Su-35 kemungkinan besar tetap berada dalam posisi opsi strategis cadangan, bukan prioritas utama, tetapi juga belum benar-benar ditinggalkan. Kalau semua ini kita tarik ke satu garis besar,
maka ceritanya bukan lagi sekadar soal membeli atau tidak membeli Sukhoi Su-35. Ini adalah cerita tentang arah masa depan kekuatan udara Indonesia, apakah tetap bermain di dua kutub kekuatan dunia, atau mulai mengunci diri ke satu sistem yang lebih terintegrasi. Di satu sisi, Sukhoi Su-35 masih menawarkan kekuatan brutal di udara, manuver ekstrim, jangkauan luas, dan daya hancur yang tidak bisa dianggap remeh. Tapi di sisi lain, realitas modern memaksa Indonesia berpikir lebih dari sekadar siapa paling kuat, melainkan siapa paling kompatibel, paling aman secara politik, dan paling sustain dalam jangka panjang. Di balik semua spekulasi, semua tekanan, dan semua manuver geopolitik, satu hal yang tidak pernah berubah, Indonesia tidak sedang membeli pesawat, Indonesia sedang membangun kekuatan. Sukhoi Su-35 mungkin tetap menjadi simbol kekuatan udara yang brutal dan menakutkan. Dassault Rafale hadir sebagai wajah modern, presisi, dan terintegrasi. Karena yang benar-benar menentukan bukan seberapa canggih jet tempurnya, melainkan seberapa cerdas strategi di baliknya. Indonesia hari ini tidak memilih jalan yang mudah. Indonesia memilih jalan yang penuh risiko, tapi juga penuh kendali.